Aku di mana? Aku di mana? Gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dilihat, tak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena pun terdiam sejenak. Kini ia teruskan satu langkah masuk ke ruang gelap itu. Jangan masuk. Hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini. Suara muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari bapaknya yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti. Kamu kenapa di sini, Leh? Kamu kenapa di sini? Bena tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat ia lari, namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia terus berlari sampai akhirnya gagang pintu rumah itu berhasil digenggamnya. Pintu pun terbuka. Satu kakinya melangkah keluar. Perlahan, mata Bena terbuka. Samar-samar, ia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Bena tergeletak di rumah itu sendiri. Tak terlihat lagi di mana Raka yang tadi bersamanya. Perasaan aneh kian dirasa oleh Bena. Dirinya kini hanya menatap kekosongan. Hanya ruangan rumah yang tak nampak perabotan apapun. Lampu saat itu tak ada. Gelap tapi remang cahaya bulan masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya tergeletak, mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun nihil. Ia tak menemukan siapapun di kamar itu. Bahkan kasur yang mereka tempati juga tak ada. Kini Bena pun sadar rumah ini bagai rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi tunggu sebentar, ucapnya dalam hati. Lantunan suara wanita terdengar dari arah belakang rumah. Bena masih diam membisu memikirkan semuanya. Mulutnya bak terkunci, otomatis tak bisa mengucapkan hal apapun. Kini ia menyusuri ruangan rumah itu, berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Sayup-sayup Bena mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sumber suara itu terdengar dari arah kamar belakang. Kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tidak ada orang yang masuk ke dalam selain dirinya. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara wanita bernyanyi, entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Bena masih bingung dengan keadaan saat ini. Barang-barang dalam rumah itu jauh berbeda. Orang-orang rumah tak ditemukan juga. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Bena. Nak, kenapa di sini? Suara halus itu mengagetkan Bena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya, deras. Rasa takut yang dirasakan kian banyak. Namun rasa penasarannya lebih besar saat ini. Bena terus bergerak, berusaha untuk meraih gagang pintu. Detak jantungnya terdengar keras tak beraturan. Semakin dekat, semakin tak bisa dikendalikan. Ia mencoba tenang tapi tak bisa. Nak, kenapa di sini? Terdengar suara itu lagi. Tangan Bena pun terhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku ditembus angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakangnya. Suara wanita bernyanyi berhenti, tak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi Bena ingin meraih gagang pintu yang ada di depannya. Aku di mana? Aku di mana? Gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dilihat, tak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena pun terdiam sejenak. Kini ia teruskan satu langkah masuk ke ruang gelap itu. Jangan masuk, jangan masuk. Hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini. Suara itu muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari bapaknya yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti.
Kamu kenapa di sini, Le? Kamu kenapa di sini? Bena pun tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar, dan cepat-cepat ia lari. Namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia terus berlari sampai akhirnya gagang pintu rumah itu berhasil digegamnya. Pintu pun terbuka. Satu kakinya melangkah keluar. Le, mau kemana? Temani aku. Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena. Sesaat kemudian, kilau cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang terus mengucur deras membasahi tubuhnya. "Pak, Bapak, aku di mana, Pak?" tanya Bena yang terus menggenggam erat tangan Pak Sastro. "Kamu kenapa, Toleh? Bapak nemuin kamu sama Raka tidur kok di depan jendela?" tanya bapaknya kepada Bena. "Bapak kapan pulang?" ucap Bena. "Shh, jangan keras-keras. Jangan bangunkan Panji dan ibumu," perintah bapaknya. Bena lantas mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai mengatur nafas dengan lebih pelan. "Ini aku gak mimpi kan, Pak? Bapak nyatakan Raka di mana, Pak?" tanya Bena bertubi-tubi. "Satu-satu kalau tanya. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu, kamu kenapa? Tidur atau pingsan sih?" ucap bapaknya. "Tapi aku dan Raka mendengar suara aneh, Pak. Pas aku intip keluar, ternyata aku melihat kuda berwarna hitam ada di pohon mangga. Setelah itu Raka menyusul. Sehabis itu ada suara," ucap Bena kepada bapaknya. "Suara apa toh, Ben?" tanya Pak Sastro yang tak sabar mendengar cerita anaknya. "Perempuan, Pak. Ada suara perempuan, bukan ibu. Itu jelas bukan ibu, Pak. Lalu Bena gak ngelihat apa-apa. Semuanya gelap, Pak." Bena mencoba terus mengingat. Pak Sastro mengelus rambut anaknya, mencoba terus menenangkannya. "Tenang Yole, kamu sudah aman. Kamu mimpi apa memangnya?" tanya bapaknya. Tak ada satu kata lagi keluar dari mulut Bena. Ia seperti banyak kehilangan energi. Pak Sastro yang melihat kondisi anaknya itu tak mau melanjutkan lagi pertanyaannya. "Ya udah, gak usah dijawab. Gak apa-apa. Kamu istirahat. Susul adikmu Raka di kamar ya, Le," perintah Pak Sastro tenang. Bena pun mengangguk, menyetujui perintah bapaknya. Bena tak langsung pergi ke kamarnya. Ia lebih dulu membersihkan kakinya di kamar mandi. Setelah itu, barulah ia menuju kamarnya. Pak Sastro masih di depan, masih duduk dengan sebatang rokok yang diapit kedua jarinya. Ia merasakan hari ini benar-benar melelahkan. Dalam lubuk hati terdalam, Pak Sastro merasa bersalah karena telah menyeret seluruh anggota keluarganya ke dalam rumah yang ternyata benar-benar menyimpan berbagai masalah. Namun kondisi mengharuskan dia untuk bisa bertahan. Pagi itu, hari kedua, keluarga Pak Sastro berada di rumah kontrakan yang baru. Mereka benar-benar sibuk. Sumur yang bau membuat seluruh keluarga Pak Sastro memiliki pekerjaan tambahan. Mereka semua harus meminta air dari tetangga untuk keperluan mencuci pakaian, membersihkan piring, dan peralatan makan yang kotor. Untuk mandi, mereka menumpang dulu di kamar mandi milik tetangga mereka. 1-2 ember digunakan Bena. Tangannya penuh menenteng ember yang telah berisi. Air bersih tersebut didapat dari tetangga mereka, Bu Marni. Bau busuk air sumur seperti hal yang tak bisa ditangani. Sudah bermacam-macam cara digunakan, dari memasukkan kaporit sampai menggunakan tawas. Namun hasilnya sama saja. Hal tersebut tidak bekerja. Yang dimasukkan ke sumur tersebut sudah banyak. Takut jika menggunakan bahan kimia terlalu berlebih malah menimbulkan masalah baru. Pak Sastro akhirnya menutup sumur tersebut dengan kain hitam. Mungkin tujuannya untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sumur tersebut. Malam pun kembali datang. Keluarga Pak Sastro sedang berkumpul menikmati hidangan malam sederhana. Tak ada daging, hanya 2 butir telur yang didadar, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Tak ada yang lebih besar atau sebaliknya. Sambal wajib dihidangkan dalam keluarga ini. Sayur kangkung menjadi pelengkap. Dalam kesederhanaan keluarga itu, dengan penuh rasa syukur dan terus berterima kasih kepada Ilahi,
masih diberikan kesempatan untuk bertahan walau dalam kekurangan. "Tambah nasinya, Ben," ucap ibunya menawarkan. "Mas Bena saja yang ditawari, Bu." Raka memotong pembicaraan. "Bocah irian saja loh. Kamu kan anak kedua. Ya nawarinya habis Mas Bena lah," gerutu ibunya. Sudah. Makan yang tenang. Gak usah banyak perdebatan. Nikmati saja. Gak usah banyak bicara. Nanti keselak loh, tegur Pak Sastro. Suara itu muncul dari mulut kecil Bena. "Loh, Ji, keselak ya? Minum sana, minum. Ambilin kita juga ya," perintah Raka sambil cengengesan. "Kak, kamu itu loh, kalau bercanda suka keterlaluan. Panji kan lagi keselak, mbok kamu yang ambilin," tegur Bena pada Raka. "Gak apa-apa Mas, nanti saya ambilin sekalian ya," jawab Panji dengan ucapan yang datar. Seisi ruangan hanya terdiam. Tak ada hal yang diucapkan lagi. Sesekali bapak melihat tajam ke arah Raka. Tak jarang Bena juga melirik ke arahnya. Ibunya masih sibuk dengan hidangannya. "Bena, Raka, kemarin malam kalian berdua lihat apa?" tanya bapaknya tiba-tiba, membuat suasana hening sementara. "Kan kemarin sudah cerita, Pak," timbal Bena. "Yang kemarin belum jelas, Ben. Kamu juga pasti belum tenang saat cerita," pinta bapaknya. "Pak, iya gak apa-apa Bu. Aku cuma mau tahu anak-anak melihat apa," ucap kembali Pak Sastro. "Perempuan kan Mas Ben? Ada perempuan di halaman rumah, di bawah pohon mangga," Raka tiba-tiba berucap. "Gundulmu, kuda warna hitam Kak. Ada kuda diikat di pagar rumah. Kudanya tinggi, gede," balas Bena mencoba meluruskan. "Jadi yang benar yang mana?" tanya kembali Pak Sastro. "Kuda Pak, kuda," timbal Bena. "Enggak, perempuan yo Mas," balas Raka. "Terus kalian berdua itu kok bisa tiduran di bawah jendela?" tanya Pak Sastro. "Enggak tahu Pak, aku dengar ada suara wanita di sebelahku, kayak setengah teriak gitu. Aku kaget terus jatuh," ungkap Bena. "Aku juga dengar Mas, benar kata Mas Bena. Ada wanita yang ngomong di sebelah telinga, persis. Aku lihat Mas Bena jatuh, tapi setelah itu aku ya ambruk Pak," tambah Raka. "Setelah itu aku bangun, tapi ternyata rumah ini kosong Pak. Tak berpenghuni, tak ada barang-barang kita," lanjut Bena bercerita. Ia lalu menceritakan kejadian yang ia alami saat terbawa ke alam lain yang mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. "Loh, Mas, aku juga mengalami hal yang sama. Bangun sudah di tempat yang sama dengan keadaan yang beda." "Beda bagaimana, Leh? Coba kamu ceritakan semua," suruh ibunya pada anaknya. Raka tahu itu udah beda. Lalu Raka buka pintu buat keluar. "Aku mau cari kalian." Raka pikir bisa minta bantuan di luar, Bu. Ternyata Raka pun menghentikan pembicaraannya. "Ternyata apa Raka? Jelaskan sama ibu," pinta ibunya yang penasaran. "Ada, tahu itu manusia atau bukan Bu? Badannya besar, kepalanya besar Bu, hitam. Sudah berdiri di dekat pagar rumah. Lalu dia lari ke arah Raka. Sehabis itu Raka sudah bangun pas lagi dipopong sama bapak." Raka melanjutkan. "Tak kira kalian itu tidur loh, soalnya sudah malam. Bapak habis ngobrol lama sama Mbah Kramah tentang masa lalu penghuni rumah ini," ucap Pak Sastro. Pak, kamu ini loh, rumah ini sudah gak beres dari awal masuk. Murah ya murah Pak, tapi pahamilah, gangguan kayak gini bikin aku gak tenang," ucap istrinya dengan nada agak tinggi. "Iya aku paham Bu, aku paham. Kita coba beberapa bulan di sini. Kalau semakin parah, ayo kita pindah. Aku tak cari kontrakan baru," balas Pak Sastro. Mereka lalu melanjutkan makan malam. Seakan lupa akan sesuatu. Ada hal aneh yang tidak mereka sadari saat ini. Pak Sastro memang terlihat cuek dengan keadaan keluarganya. Tapi bukan cuek, terlalu banyak hal yang terus dipikirkannya. Masalah hutang, masalah usahanya, masalah anak buahnya yang pergi entah kemana. Lelaki itu menanggung banyak beban, banyak kewajiban yang harus ia tuntaskan.
Pak, Panji di mana? Kok ambil minum lama? Raka yang menyadari Panji yang belum kembali. Iya loh, lama banget ambil minum. Lama ini Pak, tambah Bena, membuat Bularas mulai panik. Anakmu saat itu loh Pak, dijaga. Kemarin kan dia habis. Belum selesai dengan ucapannya, mereka semua dikejutkan dengan suara tawa cekikikan anak kecil dari arah belakang. Panji, Panji, teriak Bularas, bangkit dari tempatnya duduk, disusul oleh yang lainnya juga. Mereka semua bergegas berjalan ke arah belakang. Semua orang berlarian. Semua orang mencari di setiap sudut ruangan rumah itu. Tidak ada Panji di sana. Sampai akhirnya Bena sadar pintu kamar yang dilarang bapaknya untuk dimasuki terbuka. Pelan-pelan mereka semua menuju ruangan tersebut. Jelas sudah suara cekikikan anak kecil terdengar lagi di dalam kamar tersebut. Perlahan pintu mulai didorong ke dalam. Nampak jelas Panji sedang jongkok sendirian di dalamnya. Ji, ngapain kamu? Ucap Bena tiba-tiba. Mulutnya seakan secara otomatis bergerak sendiri melihat tingkah anak adiknya. Mas Bena, enak ini mas, jawab Panji tersenyum datar yang dirasa getir oleh semua. Ji, gendeng kamu ya. Ngapain kamu sendirian di sini? Ngapain? Ucap Raka yang penasaran. Ibunya langsung masuk ke dalam, menggandeng anak terakhirnya. Bena pun keluar dari kamar itu dengan mulut yang masih terus mengunyah. Enak, kamu makan apa Leh? Tanya Pak Sastro. Itu di kamar ternyata banyak bunga ya Pak. Panji suka Pak, enak bunganya. Kemarin pas main sama Nyai, Panji dikasih makan cemilan, rasanya mirip bunga Pak, jawab Panji dengan wajah datar. Astagfirullah, Panji, itu bunga buat syarat, kenapa kamu makan? Tanya Pak Sastro dengan wajah penuh heran. Pak, ada yang gak beres ini Pak. Mungkin ada kaitannya sama peristiwa kemarin, ungkap istrinya Bularas pada suaminya. Semua mata terarah pada Panji. Rasa heran dan bingung menyelimuti seluruh anggota keluarga itu. Satu demi satu gangguan datang silih berganti. Rumah yang Pak Sastro pilih seperti menyimpan misteri yang terlalu dalam. Ibu kenapa menangis? Ucap Raka tiba-tiba, yang melihat air mata yang membasahi pipi ibunya. Kenapa Bu? Kenapa? Ucap Pak Sastro. Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku harus bagaimana Pak? Aku tidak kuat melihat anak-anak ngalamin hal semacam ini. Ucap Bularas menjawab pertanyaan anak dan suaminya sambil terus menyeka air mata yang terus keluar dari matanya. Aku sudah bilang, kita tahan dulu. Aku tak cari cara. Aku tak cari pinjaman dulu, biar kita bisa pindah tempat Bu, jawab Pak Sastro. Pinjaman lagi? Mau bayar pakai apa Pak? Mau jual apa lagi? Harga diri Pak. Kita sudah gak punya apa-apa Pak. Gak punya, timbal Bularas penuh keluh. Ibu, Bapak, sudah. Tolong jangan bertengkar di sini. Tolong, ucap Bena dengan bibir bergetar. Mata kedua orang tua Bena melihat ke arahnya. Mulut mereka berdua tiba-tiba terkunci. Suasana hening sesaat. Baik Bena, Raka, dan Panji, mereka bertiga hanya bisa menundukkan kepalanya melihat kedua orang tuanya bertengkar. Suara itu terdengar dari pintu belakang, membuat semuanya mengalihkan perhatian ke satu titik. Jangan dibuka, perintah Pak Sastro. Kemudian suara kedua terdengar, membuat keluarga itu tak berkata satu patah pun. Semua pun terdiam. Bunyi ketukan pintu terdengar dari arah depan. Kini semua perhatian tertuju pada arah sumber suara. Pak Sastro segera beranjak dari tempat duduknya. Bena dan Raka mengekor di belakangnya, diikuti oleh Bularas yang menggandeng Panji sambil melangkah. Pak Sastro tampak seperti sedang memperhatikan bayangan dari jendela rumah. Ada tamu, gumamnya lirih. Gagang pintu lekas ia raih. Segera pintu itu ia buka. Assalamualaikum Pak Sastro. Suara berat dari orang tua seakan menggema di ruangan tamu rumah itu, memecah keheningan yang terjadi sebelumnya. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Kramah, masuk, silakan duduk,
ucap Pak Sastro mempersilahkan tamunya. Gak usah, ada yang perlu aku katakan sama kalian, ucap Mbah Kramah. Ada apa toh Mbah? Kok kesannya buru-buru begitu? Tanya Pak Sastro penasaran. Di belakang rumahmu ramai malam ini. Aku datang ke sini hanya mau memastikan kalau kalian semua baik-baik saja, jawab Mbah Kramah yang semakin membuat semua anggota keluarga bingung. Ramai bagaimana Mbah? Itu hanya kebun loh Mbah, ucap Bularas. Malam ini kalian akan tahu. Tanah ini sudah lama tak berpenghuni. Semua yang tinggal di sini sering diganggu, ucap Mbah Kramah. Boleh kita menuju ke belakang Pak, ucap Mbah Kramah meminta izin pada Pak Sastro. Ia hanya mengangguk tanpa ada suara. Maaf Mbah, boleh saya bertanya sesuatu terlebih dahulu, ucap Bularas tiba-tiba. Apa Nduk? Ada apa? Tanyakan saja, ucap Mbah Kramah dengan suara beratnya. Ia menghentikan langkahnya, berdiri dan bersiap mendengar pertanyaan yang akan diajukan oleh Bularas. Panji, tadi kami lihat dia makan kembang setaman dengan lahap. Saya bingung Mbah, apakah ini masih ada hubungannya dengan peristiwa kemarin? Tanya Bularas dengan mata sendu. Ada Nduk, yang sekarang akan datang juga ada hubungannya dengan yang kemarin, jawab Mbah Kramah. Terus bagaimana Mbah? Anak saya bagaimana? Tanya Bularas yang seakan mengkhawatirkan keadaan Panji. Tak bisa dipungkiri, perasaan Bularas saat ini diselimuti oleh rasa takut yang tak bisa ia redam. Hal yang tak masuk akal seakan-akan berjejal memenuhi kepalanya. Ambilkan air 1 gelas, perintah Mbah Kramah pada Pak Sastro. Kini ia terdiam memperhatikan Panji. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja, seperti malu kalau terus diperhatikan. Namun nampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Mbah Kramah, membuatnya terus penasaran. Sugeng Dalu Kramah. Tawa keras lepas dari mulut bocah kecil itu, membuat seisi ruangan larut dalam rasa takut. Bularas langsung memeluk Panji. Namun ekspresi bocah itu seperti menunjukkan ketidaksukaan pada Mbah Kramah. Siapa kamu? Kenapa bisa mengenalku? Tanya Mbah Kramah pada sosok yang berada dalam tubuh Panji. Aku ya aku, bukan lainnya. Aku yang berada di dalam rumah ini, ucap sosok itu. Apa kamu Mbah Wat? Ucap Mbah Kramah. Sesaat kemudian Pak Sastro tiba dengan membawa air. Panji masih saja tersenyum getir, membuat Bena dan Raka yang melihat itu merasa semakin diselimuti ketakutan. Panji kenapa Ben? Adikmu kenapa? Tanya Pak Sastro yang kebingungan karena melihat Panji. Sastro yang dulu tinggal di rumah ini suka sama Panji, ucap Mbah Kramah. Lekas ia mendekati Panji, memegang kepalanya dan terus menatapnya dengan tajam. Kamu kenapa masih di sini? Tanya Mbah Kramah. Panji hanya tersenyum, kepalanya menggeleng berkali-kali. Keluar ya, keluar. Tanya Mbah Kramah. Kepala Panji menggeleng kembali. Saya tidak ingin diganggu. Saya dan keluarga hanya ingin tinggal di rumah ini dengan tenang, ucap Pak Sastro yang memberikan gelas berisi air putih pada Mbah Kramah. Mulut Mbah Kramah seperti sedang membacakan sesuatu. Diminumnya air itu. Setelahnya ia alirkan sedikit air ke tangannya. Setelahnya Mbah Kramah membasuh wajah Panji dari atas sampai 3 kali. Pak Sastro memijit beberapa bagian tubuh Panji, membuatnya tenang. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk, ditangkap Bularas yang sedari tadi ada di belakangnya. Anak saya kenapa lagi Mbah? Tanya Bularas dengan wajah penuh kebingungan. Bawa anakmu ke kamar, lalu tumbuk 3 bagian bawang putih dan bawang merah. Oleskan pada bagian tengah keningnya, di atas telinga kiri dan kanan. Cepat lakukan Duk, perintah Mbah Kramah pada Bularas. Tubuh mungil Panji segera diangkat Pak Sastro. Ia pindahkan ke atas kasurnya. Bena dan Raka hanya bisa melihat itu dari kejauhan, membuat mereka takut untuk mendekat.
Bularas dengan membawa piring kecil berisikan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumbuk. Cepat-cepat ia oleskan sesuai perintah Mbak Krama. "Sebenarnya ini ada apa toh Mbah?" tanya Bularas. Jawaban tak kunjung didapatkan. Mbah Krama masih terdiam menatap Panji. "Biarkan anak ini istirahat. Dia sudah baik-baik saja," ucap Mbah Krama. Kemudian semua orang meninggalkan kamar kecuali Bularas. Ia menjaga anak terakhirnya yang masih terlelap. Selanjutnya Mbah Krama mengajak Pak Sastro berjalan ke ruang belakang. Ia menyuruh Pak Sastro membuka kain penutup sumur. Bau air comberan yang tadinya hanya samar lewat, kini keluar seakan memenuhi seisi ruangan, membuat siapapun yang berada di dekat sumur itu pasti menutup hidungnya. "Bau banget sih Pak, bau banget," teriak Raka yang sedang menutup hidungnya rapat-rapat. "Sabar ya, Mbah coba tangani," ucap Mbah Krama. "Tangani bagaimana Mbah?" ucap Pak Sastro. "Sumur ini harusnya nggak bau. Sumur tetangga yang lain semuanya normal. Entah maksudnya apa. Tolong ambilkan 1 genggam garam dapur," suruh Mbah Krama. Pak Sastro segera bergegas melakukan perintah dari Mbah Krama. Kini Pak Sastro sudah berada di bibir sumur rumah itu. Mbah Krama paham Pak Sastro bukanlah orang biasa. Tinggal menunggu waktu saja. Dirinya akan terus diasah. Tinggal waktu yang akan menjawab apakah Pak Sastro dan keluarganya mampu menghadapi banyak kejadian yang tak masuk akal yang akan datang. "Pak Sastro, bacakan apapun yang kamu bisa. Lempar garam itu ke dalamnya. Lalu tambahkan ini." Mbah Krama menyodorkan 3 lembar daun kelor yang di bawahnya. "Iya Mbah, baik," ucap Pak Sastro. Karena penasaran, Bena dan Raka masih saja berdiri memperhatikan 2 orang tua itu yang sedari tadi berkutat dengan hal yang menurutnya sulit dimengerti. "Mas, itu pada ngapain sih?" tanya Raka pada kakaknya. "Sudah, lihat saja. Aku ya tidak tahu Kak. Urusan orang tua memang ribet. Jadi takut kalau tambah dewasa," ucapnya pelan. Garam berada di tangan kanannya dilempar masuk ke dalam sumur. Setelahnya, 1 persatu daun kelor yang diberikan Mbah Krama dilemparnya pula 1 persatu. "Sudah Mbah, lalu selanjutnya apa?" ucap Pak Sastro pada Mbah Krama. "Sudah, biarkan saja," ucap Mbah Krama. Bau busuk masih menyeruak. Apa yang dilakukan Pak Sastro sepertinya tidak langsung membuahkan hasil. Angin malam menyeruak masuk secara tiba-tiba. Hembusannya berasal dari sela-sela pintu belakang rumah itu. Tiba-tiba terdengar jelas suara orang berkerumunan di kebun belakang rumah itu. Seakan seperti sedang ada banyak orang yang hadir. Mbah Krama bersiap menuju pintu belakang. Entahlah apa yang nantinya akan ia lakukan. Namun nampak jelas langkahnya begitu hati-hati. Pak Sastro yang mengetahui hal tersebut mencoba menemani Mbah Krama. Takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pak, Mas Bena Pak, Mas Bena." Raka pun berteriak ngeri. Seakan ada sesuatu yang terjadi pada Bena. Belum juga tangan Mbah Krama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro hanya berbalik arah menuju Bena yang tiba-tiba sudah jatuh terkapar. "Kenapa lagi ini Mbah?" tanya Pak Sastro panik. "Mau apa kamu Wat? Mau apa kamu sama keluarga ini?" tanya Mbah Krama, membuat malam itu semakin mencekam. Dan setelah Mbah Krama berucap seperti itu,